Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Kasari dengan NIM 2004255. Baik, pada pertemuan 5 ini saya akan menyampaikan beberapa materi terkait perencanaan pembangunan. Materi yang pertama yaitu dimensi ekonomi dan non-ekonomi dalam perencanaan pembangunan di Indonesia. Dimensi perencanaan pembangunan mencakup aspek atau komponen yang harus dipertimbangkan dalam proses perencanaan untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Secara umum, dimensi perencanaan pembangunan mengacu pada faktor-faktor yang mencakup pada ekonomi, sosial, lingkungan, budaya, politik, dan institusional yang mempengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan proses pembangunan. Baik, dimensi yang pertama yaitu dimensi ekonomi perencanaan pembangunan. Dimensi ini mengacu pada segi-segi dan variabel ekonomi yang dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam proses perencanaan pembangunan. Fokus utamanya yaitu mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, dimensi yang kedua yaitu dimensi non-ekonomi perencanaan pembangunan. Dimensi ini mengacu pada berbagai faktor dan aspek yang tidak sepenuhnya terkait dengan aspek ekonomi, namun memiliki implikasi yang signifikan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan. Dimensi ini juga mencakup aspek sosial, budaya, lingkungan, politik, dan institusional yang mempengaruhi kualitas hidup, keberlanjutan, dan keseimbangan dalam proses pembangunan. Materi selanjutnya yaitu lembaga-lembaga perencanaan pembangunan di Indonesia. Terdapat beberapa lembaga utama yang terlibat dalam perencanaan pembangunan di Indonesia. Yang pertama, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disingkat Kemen PPN atau Bappenas, merupakan lembaga yang memainkan peran sentral dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia. Lembaga ini bertanggung jawab untuk merumuskan rencana dan kebijakan pembangunan jangka panjang dan menengah, serta memastikan koordinasi antar instansi terkait. Lembaga kedua yaitu Badan Kebijakan Fiskal. Lembaga ini memiliki peran dalam menyusun dan mengkoordinasikan kebijakan fiskal pemerintah. Lembaga ini berfokus pada pengaturan anggaran, pengelolaan utang, dan kebijakan fiskal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan keuangan negara. Lembaga yang ketiga yaitu Badan Pusat Statistik. Lembaga ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan, memproses, menganalisis, dan menyebarkan data statistik. Data dari BPS ini sangatlah penting dalam perencanaan pembangunan untuk mengidentifikasi tren ekonomi, sosial, dan demografi. Lembaga yang keempat yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Lembaga ini mengatur dan mengawasi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk dalam konteks proyek-proyek pembangunan. Lembaga ini memastikan transparansi, efisiensi, dan efektivitas dalam pengadaan. Lembaga yang kelima yaitu kementerian atau lembaga terkait. Selain dari lembaga khusus perencanaan, kementerian dan lembaga pemerintah lainnya juga terlibat dalam perencanaan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Contoh kementerian yang terlibat adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, dan yang lainnya. Dan yang terakhir, lembaga non-pemerintah. Ada pula lembaga-lembaga non-pemerintah seperti lembaga penelitian dan lembaga swadaya masyarakat yang ikut berperan dalam menganalisis, memberikan rekomendasi, dan memantau implementasi kebijakan pembangunan. Baik, sekian penyampaian materi pada pertemuan 5 ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.